Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1138 udah rilis, jadi Mr. saranin kalian untuk baca, ya. Tentunya buat kesayangannya. Tapi yang jelas kalau kalian baca bakal seneng sih, seneng banget. Oke, kita mulai aja ya. First react-nya. Judul chapter 1138 Harley. Ya, seperti yang udah kita ketahui, Harley itu semacam teks atau kita anggap aja kitab suci lah ya. Dimana di situ tertulis sejarah panjang tentang apa yang akan terjadi di dunia One Piece. Bahkan bukan cuma sejarah tentang apa yang terjadi di era Void Century yang sudah terhapus dari seluruh catatan doang, melainkan catatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan pun tertulis di sono, Rek. Well, sejauh ini ya, chapter 1138 bisa dikatakan menjadi salah satu chapter paling penting di dunia One Piece. Karena akhirnya seluruh hal mulai diungkap oleh Odachi berkat lore asli dari cerita One Piece yang ikut disertakan di sini. Tapi sabar dulu sedikit ya. Sebelum Mr. K bahas lebih lanjut, geser ke bagian cover story yang masih memperlihatkan perjalanan Yamato di negeri Wano Kuri. Kita akhirnya diungkap kalau orang di balik markas rahasia itu memang beneran Wushu. Ya, siapa yang menyangka kalau mereka masih bertahan dan sembunyi di Wano Kuri. Nah, yang lebih menjadi pertanyaan mungkin, kenapa Wushu dari seluruh kru kuat Kaido lain yang sengaja Odachi perlihatkan? Adakah hubungan dengan keterlibatan dia dalam buah iblis itu model Nika? Makanya Wushu sengaja dimunculin. Who know? And now masuk ke menu utama, yang mana sekali lagi chapter kali ini emang bener-bener bikin kita mind blowing, Re. Rasanya gak cukup sekali baca chapter kali ini buat bisa ngerti apa sebenarnya yang Odachi coba ingin ungkap di sini. Anyway, chapter terbaru ini ya dibuka dengan momen yang masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Gunko dan Shanrock yang sepertinya sudah merasa cukup karena gagal untuk membawa Loki ikut dengan mereka dan harus memikirkan cara lain agar bisa membawa Loki pindah ke sisi mereka, Re. Akhirnya Loki yang penasaran dengan kemiripan muka antara Shamrock dan Shanks pun ya menanyakan rasa penasaran yang tak terbendung. Menariknya, Shamrock tanpa merasa perlu untuk merahasiakan hal itu ya, dia dengan jujur mengungkapkan kalau keduanya memanglah kembar. Shanks adalah adiknya ya. Shanks sendiri juga terungkap pernah kembali sekali ya ke Marijoa. Tapi sepertinya Shanks lebih memilih untuk hidup layaknya seorang bajak laut dan memilih untuk tidak kembali tinggal di sono. Hal ini sebenarnya cukup menarik. Mengingat kita sebenarnya udah punya contoh The Flamingo yang sempat menjadi Tenryubito, namun mencoba kembali ke tanah suci Marijoa tapi dia ditolak. Lantas mengapa Shanks diberikan privilege yang sedikit berbeda? Apakah karena faktor keluarga? Atau ada alasan lain di balik semua itu mengingat Shanks tumbuh bersama Roger sang mantan raja bajak laut? Terus momen kapan Shanks datang ke Marijoa sendiri pun menjadi menarik untuk dibahas, Re. Apakah itu saat sebelum perpisahannya dengan sang kapten? Karena kita ingat betul kan, sebelum keduanya berpisah, Roger dan Shanks sempat menangis, namun sampai saat ini masih belum terungkap apa alasan di balik semua itu. Terus balik lagi ke momen Loki yang sempat memperingatkan kalau dirinya lepas ya, maka dia akan mengingat muka dari Shamrock dan membalaskan apa yang terjadi kepada teman-teman binatangnya. Lebih lucu ya, karena dia membenci baik Shamrock dan Shanks yang ternyata mereka terhubung oleh ikatan darah. Nah, tanpa mau berbuat lebih ya, Shamrock dengan santainya mengeluarkan pedangnya yang ternyata adalah sebuah pedang Cerberus. Ya, kalian gak salah dengar ya, kalau pedang Shamrock adalah pedang Cerberus, yang membuat banyak teori tentang Kurohige memakan buah iblis ini pun gugur sedemikian rupa. Bangke emang kok. Udah. Misalnya juga udah buat satu konten yang ngebahas tentang pedang ini secara khusus nanti, yang mana bisa dihubungkan sama pedang Griffon milik Shanks. Tapi yang menarik adalah, di samping cara bertarung dari pedang itu yang seolah beralih fungsi malah layaknya binatang Zoan, cuman pada panel pengenalannya sama seperti para tetua Gorose dahulu ya, tak tertulis nama buah iblis pada keterangan Cerberus di sono. Apakah ini masih ada kaitannya dengan kekuatan yang sama yang membuat beberapa kekuatan petinggi di pihak pemerintahan dunia emang gak terasosiasi sama buah iblis, atau malah kayak gimana ya? Misteri tentang kekuatan ini emang cukup membuat kita bingung, Re. Pokoknya momen keduanya ditutup dengan pedang Cerberus yang menerjang dada Loki, ditambah dengan Shamrock yang meminta Gunko untuk memanggil satu orang lainnya untuk membantu misi mereka yang sekarang beralih ke menculik para anak kecil di Elbaf terlebih dahulu. Wow, bakal chaos sih ini kayaknya Elbaf, Re. Next, momen pindah ke kastil kerajaan Elbaf, di mana di saat Luffy dan yang lainnya sedang berbicara dengan para penjaga raksasa yang sudah sadarkan diri. Dan di sana para penjaga mengungkap kalau orang yang mengalahkan mereka atau menyerang mereka tak lain tak bukan adalah Shanks. Tapi, Our Bakasan yang dengar itu jelas gak menerima kalau Shanks yang dituduh, ya. Luffy lebih percaya kalau ada orang mirip Shanks yang melakukan hal itu. Ya, sebegitu percayanya memang Luffy sama Shanks sendiri. Tapi yang menarik emang ya, pembahasan tentang keluarga Shanks
Shanks yang juga di-mention di sini ya. Cuman seolah ingin menguatkan kalau Shanks tuh nggak ada kaitannya dengan pihak Tenryubito. Luffy lebih memilih Roger dan Rayleigh sebagai orang yang bakal dianggap oleh Shanks sebagai keluarganya dibanding siapapun. Hal ini pun mungkin yang membuat Shanks lebih memilih untuk tinggal dan hidup sebagai seorang bajak laut. Next, kita mulai masuk ke pembahasan yang paling penting dan paling berharga di sini. Cukup menjadikan kita bakal tertarik sama hal ini, ya. Semua ini diawali dengan perjalanan Franky yang mencoba datang untuk melihat The Adam Tree. Namun semua itu malah berakhir dengan dirinya yang melihat lukisan dari 800-900 tahun yang lalu. Yang mana kalau orang-orang Elbaf ngerasa itu cuma buatan anak-anak di masa lalu. Tapi Franky yang tahu kalau ini adalah lukisan kuno, langsung teringat oleh Robin, dan yang lebih hebatnya lagi ya, Franky menyadari kalau lukisan itu gak cuma mencermin, dan yang lebih hebatnya lagi ya, Franky menyadari kalau lukisan itu gak cuma mencerminkan kehidupan ras raksasa, melainkan banyak hal lain yang ada di sana. Ya, menarik sebenarnya kenapa Odachi membuat Franky menjadi orang pertama yang mengetahui hal ini. Apakah itu ada alasannya dengan pengetahuan Franky tentang Pluton? Ataukah Franky the next Emmet? Atau malah dengan adanya Franky di sana ya, gambar itu menjadi lebih sempurna. Kalian tahu kan kenapa Mr. G bilang next Emmet? Color Sprite, Color Sprite. Sementara itu, di Owl Library, Saul memperlihatkan kepada Robin tentang kitab suci Harley yang sebelumnya dijelaskan dahulu kalau itu terbagi ke dalam 3 bagian, yang mana saat ini ya, bagian ketiga adalah timeline kehidupan dari mereka sekarang. And boom, akhirnya panel terepik di One Piece muncul sebagai penutup dari chapter 1138. Ya, setelah Mr. K pikir dan lihat baik-baik ya, cara ngebaca panel terakhir ini tuh kemungkinan ngebaca teksnya tuh kita dari kanan ke kiri, sedangkan ngebaca gambar atau lukisannya tuh dari kiri ke kanan. Kalian bingung? Tenang. Mr. K sendiri sih ngerasa kayaknya harus bikin satu konten khusus buat ngebahas semua ini. Tapi kita coba breakdown sebisa mungkin dulu ya, karena jelas butuh banyak referensi untuk menghubungkan berbagai macam hal yang terjadi. Secara Harley text sendiri ya, ditulis menggunakan banyak kata perumpamaan yang kita belum bisa pastiin siapa sebenarnya yang dimaksud di sono. Oke, Mr. K mulai dari first wall. Orang-orang diceritain di sana serakah dan malah menyentuh api yang dilarang, yang kemungkinan ini merujuk ke Eternal Flame, api yang pernah diomongin sama Dr. Vegapunk. Eternal Flame itu seperti biasa dieksploitasi sehingga banyak budak-budak yang tercipta, dan para budak itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Dewa Matahari. Makanya sosok Sun God pun diceritakan muncul di sini sebagai orang yang menyelamatkan mereka. Tapi apa yang telah mereka lakuin ngebuat Dewa Bumi marah, dan bersama dengan Serpent atau ular api ya, mereka berdua memutuskan untuk menghancurkan dunia ke titik mereka gak bertemu kembali. Masih agak menjadi misteri memang siapa sosok Dewa Bumi di sini. Apakah itu Im Sama sendiri atau ada sosok lain yang dimaksud? Tapi untuk Serpent atau ular api sendiri yang nyebabin dunia gak bertemu lagi, kemungkinan ini tuh berhubungan ke Red Line, yang mana kita tahu sekarang ini kan, lautan yang awalnya All Blue terpecah menjadi 4 lautan, dan masing-masing lautan jelas udah gak bisa bertemu lagi. Karena terhalang oleh Red Line yang kemungkinan adalah Serpent atau bekas ular api itu sendiri. Lanjut di Second Wall, Dewa Hutan ngegunain magic dia untuk memelihara iblis, yang kemungkinan ini tuh menunjukin terciptanya buah iblis pertama kali di dunia One Piece. Forest God sendiri bisa aja merujuk ke The Adam Tree itu sendiri, seperti pohon yang berada di gambar lukisan di sana. Sementara di bait selanjutnya harusnya menceritakan tentang Joy Boy yang memimpin perang bersama mereka para Klandi. Namun seperti yang kita tahu ya, mereka semua berhasil dikalahkan oleh Im Sama. Sedangkan The Third Wall jelas menceritakan Luffy yang dipercayakan membawa semuanya kembali dengan tarian dan tawa. Ya, terlihat jelas ya dari mural di sono ya, kalau Im Sama tuh sosok yang sangat kuat banget. Sampai-sampai digambarin gimana semua orang mencoba mengalahkan dia. Mulai dari berbagai ras yang sudah beraliansi, tapi pada akhirnya mereka semua tetap aja berhasil dikalahkan oleh Im Sama. Wow. Nanti detailnya Mr. K bahas lebih lanjut di konten terpisahnya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat react kali ini. So, see you next time. Adios, Karimelo. Stay safe everyone. Salam Adimedia.